Oke, kita sedang mempersiapkan course baru juga. Ada banyak sekali course-course yang kita siapkan. Dan course yang terbaru ini akan sangat hype. Kenapa? Karena bagi kamu yang sudah mengenal bahasa pemrograman Python, ada kemungkinan tiga jalan kamu mengenal bahasa pemrograman Python. Pertama, kamu mengenalnya paling 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 mungkin adalah kamu mengenal Python sebagai bahasa pemrograman untuk data analitik dan machine learning. Itu hype banget sampai contohnya adalah kalau kamu masuk ke Python lewat data analitik dan machine learning, maka yang kamu ketahui adalah pertanyaan yang sering muncul di saat kita upgrade skillmu di bidang Python adalah kamu akan bertanya seperti ini, Mas bisa nggak uh, saya pakai Anaconda untuk melakukan pengembangan aplikasi dengan Jingo? Atau masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang konseptual banget, namun salah. Kenapa? Karena machine learning dan data analitik saat dipergunakan dengan Python memang punya sistem tersendiri, distribusinya pakai Anaconda dan juga uh, kemungkinan kamu akan menggunakan Spider untuk IDE-nya karena memang itu bawaan dari Anaconda. Nah, seperti itu. Kemudian ini bukan ini ya. Benar-benar. Ya, seperti ini, Anaconda. Nah, kemudian juga teman-teman yang dari data analitik itu mindsetnya berbeda sekali dengan teman-teman yang menggunakan Python sebagai bahasa pengembangan aplikasi secara umum. Yaitu mindsetnya adalah benar-benar mengolah data, mengembangkan modelnya untuk kemudian melakukan eksekusi data untuk memprediksi hasil kedepannya dari data yang sudah dikenali. Nah, itu data analitik dan machine learning. Kemudian yang pertanyaan yang kita utamakan di remoteworker.id adalah secara demand remote work seperti apa. Jadi apapun yang kamu pelajari sekarang, kalau kamu berpikir di dalam remote worker Indonesia, yang kamu pikirkan adalah ada nggak sih demandnya. Jangan sampai kamu mempelajari sesuatu yang sulit, membutuhkan waktu lama, tapi hanya memiliki ceruk pasar atau niche yang spesifik banget. Contoh, ada bahasa pemrograman yang namanya Magic, bahasa pemrograman untuk um, kalau nggak salah geospasial ya. Maka domainnya hanya dipergunakan oleh domain permasalahan itu aja. Nah, jangan sampai kamu mempelajari teknologi yang spesifik banget. Nanti kamu tidak akan bisa mengeksplor job-job remote work yang tersedia. Nah, untuk data analitik dan machine learning, kita coba lagi lihat di Upwork. Di mana seperti apa sih data analitik itu? 2000 job ya, tapi kita harus hati-hati juga di sini. Karena masih banyak campuran dari teknologi yang lain. Ini kan dia memang menggunakan data analitik ini dengan Python. Kita fokus ke Python. Ada 320 job. Nah, kemudian ini masih campuran. Kalau kita coba langsung saja ke package-nya ya, sebentar saya lupa kasih tahu. Kalau di Python untuk data analitik kamu akan menggunakan scikit, kemudian kamu akan menggunakan pandas yang paling banyak sekali untuk data analysis library. Kemudian untuk visualisasi kamu bisa menggunakan Seaborn. Oke, Seaborn, dan kemudian juga kamu menggunakan Matplotlib. Nah, itu beberapa package yang sangat populer di data analytics dan machine learning. Nah, kita mencari job, kadang-kadang kalau topiknya seperti ini besar, kadang-kadang hasil yang dibawakan dia terlalu lebar. Jadi kita misalnya seperti ini, kita tuh sebenarnya punya skillnya tuh data analytics dengan Python. Kalau kita melakukan data analytics Python, nanti yang muncul tuh banyak banget dan nggak nyambung-nyambung. Ada analitik, Google Analytics dan Python. Nah, enaknya adalah kita mencari yang menggunakan package-nya seperti itu. Misalnya kita scikit, langsung scikit saler. Oke, 72 job ya. Kamu yang menggunakan scikit saler ada 72 job. Kita cari kategorinya ada 64. Oke. Ada banyak kategori di sini. Jadi kamu lihat di sini ada feature extraction.
Misalnya untuk mengambil pengentalan pola 86 job, di bawah 100 hitungannya itu sama seperti Python Flask. Flask masih banyak sih. Flash masih lebih banyak, 100-an mungkin. Oh, malah 200 ya. Oke. Coba kita lagi, tadi ada Pandas. Pandas gimana hitungannya? Oke, 240 job. Oke, jadi kamu lihat, tapi cek dulu jangan-jangan ada Panda muncul. Oke, ini ada Python Pandas. Pandas juga ada. Oke. Nah, ini ada Panda hewan tuh muncul. Jadi nggak terlalu nyambung juga. Ini ada payroll Panda, nggak nyambung. Berarti kita tambahkan Pandas dan Python. Dan juga NumPy. Oke, kita lihat di sini ada, tapi ini Python aja. Dia pakai bisa begini nggak ya? Oke, nggak bisa. Oke ya, jadi kalau ini berarti dia pakai operator OR. Jadi kamu ketahui dia menampilkan job yang berhubungan dengan Python dan ada Pandas. Masih make sense. Oh sorry, kalau kamu lihat interesting job ini job yang dia membayar sehingga muncul. Jadi kemungkinan dia nggak benar-benar Pandas dan Python, hanya sekedar muncul sebagai iklan. Kita lihat di sini, oke, ini Plotly untuk salah satu package untuk data analitik juga. Ada sekitar seperti ini. Jadi kita bisa lumayan sih. Kita berarti dengan Pandas Python hitungannya 160-an job. Itu bagus, itu bagus. Contoh job terakhir kapan? 10 menit yang lalu, ya kan? Kalau kamu mantau job, skillmu udah siap, kamu pantau job, di course kita di bagian Upwork, mastering Upwork, kita memberikan panduan kalau apply job dengan secepat-cepatnya. Kemudian kamu harus bisa juga memahami layer job dan kemudian buat cover letter sebagus-bagusnya. Nah, di sini teman-teman kamu harus benar-benar mengapply job ini dengan cepat. 10 menit yang lalu loh ya. 10 menit yang lalu kalau kamu ada klien ngebuat job 10 menit itu 10 menit kemungkinan minimal sudah ada 3 job. Sudah ada 3 aplikan, sudah 3 orang yang memasukkan lamaran, lebih dari itu bisa 10. Jadi bisa banyak sekali. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi Python Pandas banyak. Oke, kemudian misalnya untuk data analitik yang lain kita menggunakan NumPy. Kemungkinan NumPy cuma NumPy aja. Oke, hitungannya di bawah 100. Oke, apa lagi? Machine learning juga, machine learning. Machine learning ini besar banget ya, tapi kita lihat dulu aja. 1000-an job, coba dilihat. Oke, nah, machine learning bagian dari data analitik juga, satu paket. Tapi tidak mesti data analitik, nggak mesti machine learning pasti data analitik. Nah, kalau di sini kamu lihat di machine learning ini ada beberapa package yang dipakai oleh Python, PyTorch, dan kemudian ada lagi juga Keras, TensorFlow. Nah, kamu bisa tahu, kalau kamu menguasai data analitik nanti, kamu harus benar-benar menguasai teknologinya yang dipakai. Jadi kamu nggak bisa sekedar, hey aku menguasai dasar teori dari misalnya neural network. Itu nggak ada artinya. Yang ditanya adalah tolong gunakan neural network dengan package ini untuk menyelesaikan permasalahan yang aku hadapi. Jadi kamu harus benar-benar punya penguasaan terhadap teknologi praktisnya. Oke, kamu lihat sini. Nah, tadi berapa machine learning? 1000-an job. Nah, berarti hitungannya hampir mirip dengan Django, ya. Django mungkin 700 ya. Oke, 600. Framework pemrograman web dengan Python. Kalau begitu mungkin setara dengan Laravel. Ya, sekitar itulah. Nah, itu berarti teman-teman, makanya awal-awal saya mempersiapkan Ritmuka.id, pertanyaan yang masuk begitu orang pengen belajar Python adalah data analitik dan machine learning. Kenapa? Karena kelihatannya keren dan hype. Tapi coba kamu lihat secara job nggak lebih tinggi dari Django dan scraping loh ya. Apalagi scraping. Data scraping itu nggak rumit loh ya. Data scraping itu ya mengambil data dari internet dan itu datanya sudah langsung jauh lebih banyak daripada NumPy, machine learning tadi. Misalnya tadi ya jauh lebih banyak kan. Nah, karena itu dari sudut pandang pragmatik saya selalu memberikan motivasi kalau teman-teman ada dua pilihan nih. Pengen belajar Python, kamu pemula. Yang kamu tahu Python itu pasti machine learning-nya. Maka jangan. Kenapa? Karena itu jauh banget. Kenapa? Karena
Kalau kamu pengen menguasai data analytics dan machine learning, kamu harus menguasai nggak sekedar menggunakan scikit, scikit, dan package-package Python yang lainnya, tapi kamu harus menguasai model matematikanya, kamu harus menguasai dasar berpikir statistiknya untuk bisa mengembangkan modelnya. Dan itu butuh nggak sekedar belajar package-nya, kan itu kamu butuh benar-benar belajar dasar matematikanya. Nah, ini kemungkinan yang bisa meng-apply job-job seperti ini adalah teman-teman yang mengenyam jenjang kuliah atau mempelajari machine learning otodidak dengan waktu yang lama. Karena itu, kalau konsep utamanya adalah menembus remote work, saya selalu menyarankan jangan machine learning, jangan data analitik, yaitu Django, scraping, yang hitungan tekniknya penguasaannya lebih mudah daripada machine learning, jauh lebih mudah daripada machine learning, tapi nilai uangnya sama atau lebih aja daripada machine learning yang tadi. Oke, ini tidak melakukan demotivasi. Saya tidak melakukan demotivasi, bahwasanya kalau gitu lebih baik aku belajar Django aja dari ketimbang machine learning karena uh, kata Mas Eko lebih sulit belajar machine learning tapi dapatnya juga lebih bisa di bawah daripada Django dan scraping misalnya. Ini kembali ke kalian masing-masing. Kenapa? Karena seperti tadi saya sampaikan, kalau kamu sudah punya dasar matematika yang bagus dan kamu punya passion dan juga kebetulan misalnya kamu memang di jurusan matematika, maka itu bagus banget. Kamu bisa, apalagi teman-teman yang statistik ya, teman-teman yang statistik, begitu kamu nanti masuk ke machine learning dan data analytics dengan Python, kamu akan merasa berada di rumahmu sendiri. Kamu akan paham segala terminologinya, segala nomenklaturnya kamu hafal semua, nggak akan ada permasalahan. Nah, itu bagus. Tapi sekali lagi, dari segi uang, dari segi hasil yang didapat dari belajar, maka lebih cepat kamu ROI belajar data scraping, Python, Flux, pengembangan aplikasi web, dan lain sebagainya. Oke, akhirnya adalah akhir kata di saya tentang job machine learning data analytics. Akhir kata saya adalah, saya kembalikan ke kalian, memilih yang mana? Machine learning data analytics atau Django scraping Flash yang lebih mudah. Semoga bermanfaat. Kalau merasa malah membingungkan, silakan tanya ke saya di remoteworker.id, ada tombol WhatsApp-nya. Thank you.